Hai Sobat Pioni Tiger. Kali ini saya akan mengunjungi Galeria Sofilia yang terletak di lantai 6 dan 7 gedung Calvin Tower di Kompleks Gereja Pusat Reform Injili Indonesia Kemayoran, Jakarta. Di lantai 6, pada Galeri Seni Klasik Eropa, dipamerkan sebagian besar replika patung-patung dan lukisan-lukisan terkenal dari seluruh dunia, dari zaman medieval, Renaissance, Barok, neoklasik, sampai dengan modern.
mengedukasi daripada jemaat Kristen atau jemaat umat Katolik pada waktu itu untuk mengenal siapa yang mereka percayai atau siapa Tuhan mereka. Di sini ada gambaran seorang perempuan menggendong bayi, dan di sebelah kanan dan kirinya ada laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalnya pada waktu itu ada seorang gambaran perempuan dia menggendong bayi, pastilah perempuan itu adalah Bunda Maria. Bayi tersebut adalah Yesus Kristus atau sesuatu yang ilahi. Maria kan menjadi mamanya dari Tuhan Yesus, sehingga dia digambarkan sebagai sesuatu yang ilahi, dan merah melambangkan darah, di mana Yesus yang pada akhirnya nanti dipaku di atas kayu salib mencurahkan darahnya untuk menebus umat manusia. Nah, tapi kita juga bisa lihat proporsi dan perspektif daripada Bunda Maria di sini tidak mengikuti daripada aturan-aturan yang berlaku pada zaman yang tadi kita lihat, zaman Yunani kuno. Proporsi kepalanya Maria lebih besar daripada yang seharusnya, daripada yang ideal. Kita juga bisa lihat dia digambar jauh lebih besar daripada laki-laki yang ada di sini. Karena memang pada waktu itu mereka tidak memakai banyak aturan-aturan mengenai proporsi atau perspektif. Oke, kira-kira begitu. Kita mau Kopernikus itu bilang kalau pusat alam semesta atau tata surya itu adalah matahari. Padahal dulu gereja itu mempercayai bahwa pusat alam semesta itu adalah bumi. Matahari mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi, dan bahkan planet-planet semua mengelilingi bumi. Tapi Kopernikus bilang enggak, matahari lah yang menjadi pusat alam semesta. Kita itu mengelilingi bumi. Nah, inilah menjadi satu awal mula daripada orang-orang itu mulai berani untuk. Adakah yang pernah melihat gambar ini? Ini saya sering banget jumpain di meme-meme ya, kalau saya lihat-lihat di internet gitu. Karena ya banyak maksud daripada membuat meme tersebut. Tapi kenapa ini jadi lukisan yang sangat terkenal? Karena ingin menyatakan satu pesan, yaitu apa? Di sini ada Bapa yang ingin menyatakan bahwa di dalam penciptaan Adam itu tidak punya jasa sama sekali, tidak punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk menciptakan dirinya sendiri. Dia itu benar-benar keseluruhannya diciptakan oleh Allah Bapa. Nah, ada satu hal yang menarik dalam zaman Renaissance, mereka itu suka membedah mayat untuk ingin menggunakan teknik yang namanya chiaroscuro atau chiaroscuro, teknik kontras gelap dan terang. Untuk apa dia melakukan teknik kontras gelap dan terang ini? Untuk membuat satu scene atau satu kejadian yang dilukiskan di dalam karya-karyanya itu menjadi lebih dramatis. Makanya kalau misalnya kita bisa perhatiin lukisan-lukisan yang tadi itu yang ada di dalam zaman Renaissance itu stabil, tenang, solemn, serius, bagus gitu. Tapi di dalam lukisan-lukisan barok kita bisa notice scene atau scene yang di dalam lukisan tersebut itu kebanyakan scene yang dramatis, scene yang membuat kita tuh bisa deg-degan. Nah, salah satu pelukis yang akhir hidupnya dia sudah tidak memiliki apa-apa, dan dia hanya ingin kembali kepada ayahnya. Dan apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya memeluk anak yang hilang itu dengan penuh penerimaan, acceptance. Meskipun ayahnya di sini punya baju kebesaran, menandakan bahwa dia punya satu sosial tinggi, adalah orang yang kaya, tapi di tengah-tengah itu dia tetap mau menerima anaknya. Setelah selesai dari Galeria, yuk kita kulineran ke Ketan Susu Kemayoran yang sudah ada sejak tahun 1958.
Kedai ini buka 24 jam. Inilah Jakarta punya cerita. See you guys.